Materinya itu dari nadanya dulu. Kenapa nada? Nada itu biasanya menggambarkan itu burung itu nanti ketika gacor pembawaannya itu lagu itu yang akan dikeluarkan. Jadi misalkan breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. Wis ono dong. Tak dadah dulu. Dadah. Iya di BSB. We have a purpose, but to take that leap, you must recognize the person that's inside. selamat siang Waduh, Mas saya Pulalu. Takut dosa ini. Takut dosanya gini. Selama saya ngonten dan saya tahu bahwa ada Master Wonosobo. Waduh, bukan master Mas. Belum pernah ngonten gitu loh. Ada ilmu yang manfaat tapi kok saya belum pernah apa ya meminta ilmunya gitu Wah. loh, Mandika. Jadi ini mungkin saya pengen kepo nih soal Oke. mungkin di Om Mandika seperti apa, Iya. dan pemilihan bahan, Iya, perawatan harian gitu. Oke. Khusus untuk jantan, untuk perempuan. Khusus jantan, ya Iya. siap. Di Om Mandika seperti apa sih Om untuk pemilihan awal tuh? Di Om Mandika bahan konten itu masuk di Om Mandika seperti apa awalnya? Awal saya itu entah itu kita mantau langsung ataupun pemilihan dari postingan. Biasanya banyak sekarang postingan ya. Atau mantau langsung atau apa, saya mesti lagu dulu. Materinya itu Nada dari dulu. nadanya dulu. Kenapa nada? Nada itu biasanya menggambarkan itu burung itu nanti ketika gacor pembawaannya itu lagu itu yang akan dikeluarkan. Jadi misalkan lagu ya awalnya vektor, di tengah-tengah ada cek 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 vektor lagi. Ketika nanti jadi burungnya yang dibawa yang lagunya yang minor itu tadi yang kering, kalau kata orang-orang sekarang kan Keringnya. nada kering. Nah itu seandainya kita pemilihan bahan itu kan pengennya yang murah tetapi juga harus jeli. Banyak yang murah dan bagus itu sebenarnya banyak, entah itu di postingan. Saya selama corona ini kan juga mantau-mantau di postingan juga, postingan jual beli di kota sendiri, kota tetangga atau mana. Yang penting kita ini rajin. Kemudian kalau memang sekiranya lagunya itu kok masuk, itu saya pantau atau COD lah misalnya, ya COD atau anu. Nah terkadang dari pemilihan materi ini kalau menurut saya yang paling penting itu dari lagu burungnya itu sendiri. Kalau untuk durasi seperti apa? Kalau misal durasi itu kan kita kalau mantau ya, misal pemilihan materi durasi itu saya biasanya nggak begitu saya apa istilahnya prioritaskan. Kalau durasi itu yang nomor 2 seandainya bisa ada opsi, yang pertama itu lagu, kemudian yang kedua durasi. Nah, lagunya bagus, durasinya keluar, itu kan bagus. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya seperti apa Om? Untuk setelah kita kan sudah memilih materi seperti nadanya itu Om. Ya, ya. Nah, proses selanjutnya seperti apa sih Om? Kalau saya biasanya kan, misalkan rata-rata kita ambil bahan atau materi itu kan single. Rata-rata kan single ya. Nah, kalau dari single itu saya biasanya itu saya sendirikan dulu. Tak sendirikan dulu. Soalnya kan satu biasanya dari pemilik A pindah ke kita ini adaptasi Mas.
Sedangkan burung di rumah saya itu kan banyak. Banyak. Belum tentu mau dia itu kuat mentalnya. Dijejer sama burung banyak itu belum tentu kuat. Itu maksudnya disendirikan itu satu ruangan satu burung. Ya, sendiri kan benar-benar sendiri full dulu, tapi kan itu masa adaptasi, Mas. Adaptasi sambil diselami. Biasanya kalau saya dapat bahan dari orang gitu ya, biasanya pakan itu tak polos dulu, ya kan? Polos, disendirikan tanpa jemur. Ya paling kalau pagi itu kalau bisa diembun. Nah, enggak biarin aja dulu. Dia mau bunyi itu di dalam ruangan, kalau pagi keluarin, diangin-angin aja, nggak usah jemur dulu, Mas. Pakan masih polos. Kalau begitu kok 3 hari dia udah muncul seperti yang kita pantau. Oh kok burung mau bunyi, berarti dia disendirikan dulu full. Kalau burung 3 hari itu nggak mau bunyi, tak keluarkan, sore dimasukkan, pagi keluarkan, sore nggak masukkan, tetap belum mau gacor, itu baru pakan saya pindah ke kenceng gitu. Nah misalkan sudah seperti itu, keluarkan pagi, nggak mau juga pakan kenceng, coba pagi itu kita coba semprot, mandiin burungnya gitu. Nah seandainya dengan setelah mandi dicantel ke, diangin-angin kok bunyi, berarti kan dia cocok, Mas. Gitu kan, berarti pagi mintanya mandi. Setelah mandi dia dides dikit-dikit, bulu kering bunyi. Nah, berarti kayak gitu terus dulu. Nah proses penjajaran dengan burung-burung lain ya itu juga perlu ketika nanti memang dia sudah saatnya dijemur. Jadi jemur itu bukan yang pertama atau yang utama, itu bukan, Mas. Pertamanya menyelami burung itu biar di rumah kita itu mau bunyi dulu. Caranya piye gitu loh, Mas. Jadi nggak langsung ke tahap jemur dan sebagainya, pakan kenceng harus jemur kenceng dan sebagainya, saya enggak. Nek memang dengan pakan kenceng tanpa jemur juga sudah gacor, ya kita udah nggak usah pakai jemur dulu, stepnya begitu dulu. Dan saya kadang-kadang untuk jemur itu biasanya kalau sudah dia itu sudah nyaman lah, nyaman, kemudian apa istilahnya sudah gacor ya, tinggal ngerapet ke dobelan. Nah itu nanti prosesnya ada jemur gitu. Mau mandi, kalau memang dia suka mandi ya mandi dulu baru jemur, nek nggak suka mandi ya langsung jemur aja. Burung yang nggak suka mandi itu biasanya dia disemprot pun nggak mau gacor kayak gitu. Berarti setel kalem istilahnya. Ya. Kita harus tahu ya, maksudnya di titik mana sih burung itu mau bunyi dulu. Nah, kata orang kan cari titik gacore dulu. Nah, kita ini kan menggacorkan. Kalau kita beli burungnya bahan, berarti tugasnya yang ngerawat itu kan menggacorkan. Nah, setelah digacorkan, baru nanti cari kan beberapa, Mas, supaya jeda rapat itu gimana? Nah, itu pertanyaannya agak susah, Mas. Jeda kalau sudah rapat kan berarti udah arah ke konslet. Sama aja tanya, Mas, biar konslet gimana? Kan gitu, iya kan? Kalau tanyanya, Mas, biar gacor gimana, itu kita masih bisa. Tapi jeda rapat. Nah, itu kan sama aja konslet jeda rapat kan. Nah, biasanya kalau sudah gacor, itu saya arahnya ke jemur, Mas. Kalau memang dia dijemur malah gacornya nurun, ya berarti burung itu nggak suka jemur. Gitu. Beberapa burung ada yang dengan jemur jadi tambah rapat ketika sudah gacor, gitu kan. Nah, tapi tahap gacor ini pun kita juga perlu tahu sehari bunyi berapa kali, gitu kan. Kemudian dia masih nyari-nyari waktu, bunyinya mung pagi tok. Biasanya kan burung gacor-gacornya itu jam 6 sampai jam 8 toh. Kalau jam segitu udah bunyi ya wis mending berarti ini. Ini burung berarti suka ya ada peningkatan, tapi yang penting ini di dalam ruangan. Nanti kalau memang mau gacor ke baru cantel ke di luaran rumah gitu. Digantung atau mungkin ditaruh bawah tapi di luar rumah nek bisa. Soalnya jangan kena panas dulu pertama nih. Ada gini, Om. Ada burung yang di dalam rumah mau bunyi, mau gacor. Ya. Ketika dikeluarkan sama sekali nggak bunyi. Harus dibiasakan. Jadi setiap pagi waktunya burung itu gacor keluarkan. Nanti kan lama-lama di luar juga mau gacor. Karena konsepnya kita menggacorkan burung kan biar gacor di mana tempat. Kan karena gitu. Milih-milih, betul. Kan? Pertama milih-milih kita nggak masalah. Kita istilahnya nurut kemauannya burung. Gacornya hanya di satu tempat, mungkin di kamar mandi, di ruang tamu atau di kamar. Tapi suatu ketika ya kita harus membiasakan dia biar gacor di luar. Harus dipaksa. Tinggal kita lihat burung ini gacornya biasanya jam 7. Ya udah jam 7 keluarkan aja. Itu caranya untuk supaya burung ini bisa adaptasi dengan semua tempat kayak gitu. Kalau saya kan
menggacorkan burung itu dengan kebiasaan si burung ini dan dengan apa ya, nalar gitu loh Mas. Kalau burung ini di kayak gini kok nggak gacor, ya kita pindah. Jantan itu kan 1000 settingan, ibaratnya kan gitu. Ada yang mandi malam, mandi pagi, mandi malam, mandi pagi gacor. Ada yang tanpa mandi gacor, dimandikan malah nggak mau. Nah kan begitu. Nyari titik gacornya. PR awal ini yang paling susah. Tapi kalau udah ketemu gacornya, nanti selanjutnya bisa Lebih enak lagi. bisa Mudah lagi. ya bisa waktunya nggak terlalu lama, maksudnya gitu. Soalnya banyak teman-teman pemula itu kadang nggak sabar Om. Ya, itu kendala utama Mas. Saya dan teman-teman itu sebenarnya sama Mas. Dalam artian yang lain itu terkadang ngerawat baru 2 bulan, 3 bulan sudah habis bodrek, 6, habis pusing dan sebagainya. Bedanya saya sama teman-teman itu mungkin kesabarannya beda. Titik kesabarannya saja. Tapi kalau konsep ngerawat burungnya saya kira udah paham semua. Bagaimana menggacorkan, bagaimana setelah gacor itu stepnya. Nah paling nanti setelah gacor stepnya ini apakah minta dijemur atau mungkin pakan dinaikkan cuma hanya sedikit. Biasanya nggak pakai kenarisit, kita naikkan pakai kenarisit tapi porsinya sedikit. Kalau miletnya sekilo, kenarisitnya 1/4 dulu. Kayak gitu. Itu kan dia naik emosi secara emosi dan birahinya naik secara pelan gitu loh. Jadi bukan yang langsung bisa, karena gini, orang memaksakan pakai pakan kenceng full. Sekarang gacor, besok udah enggak. Iya, betul. Ya toh, 2 hari nggak gacor, besoknya bunyi lagi. Nah ini apa? Karena kita terlalu memberikan pakan itu langsung over kenceng gitu loh Mas. Nah ini kalau gacor terus ya itu berarti rezeki. Tapi kalau enggak jangan diteruskan. Turunkan lagi. Turunkan pakan, EF tambahi gitu loh. Nah ini kan istilahnya kalau di jantan itu kita banyak-banyak apa ya, istilahnya menyeting pada birahi dan emosinya dia. Burung birahi dan emosinya itu. Kunci utamanya di situ. Iya. Gini Mas, karena pakan kenceng itu larinya bisa ke emosi, bisa ke birahi. Jadi jangan salah, bukan semua pakan kenceng lari ke birahi itu enggak. Loh kok bisa? Bisa, karena di pakan kenceng dia malah ngejab. Itu larinya ke emosi loh. Gitu kan? Berarti nggak semua pakan kenceng lari ke birahi dong. Kan gitu. Itu karena faktor dari burungnya sendiri atau dari pakan kencengnya Om? Dari faktor pakannya. Memang burung itu kan pembawaannya beda Mas. Ada satu burung ini, contohnya nek tak kasih pakan agak kenceng, dia larinya ke birahi dan emosinya juga ikut naik. Otomatis kan seimbang, gacor, enak kan, seimbang kan berarti. Nah kalau dia tak kasih pakan kenceng kok drop, malah ngefek, ngekeke berkurang, atau malah tidur, ngeriwik, banyak ngeriwiknya, itu harus kurangi. Iya. Nek ngeriwik terus sambung bunyi, ngeriwik sambung bunyi wajar karena masa penggacoran. Burung itu ya namanya ngeriwik sama ngejab itu ya wajar. Karena lobet. Gitu kan. Yang udah kontak pun kadang juga ada ngefek. Iya, ada ngefeknya. Ada ngefeknya, ada tidurnya, ngeriwiknya juga masih ada. Nah, terkadang moodnya orang ini berbeda. Ketika sudah menemukan dia itu ngefek, bosen nyetingnya sudah. Perawatannya udah jadi bosen ngerawat gitu. Padahal sebentar lagi burung ini mau gacor. Nah, kita nggak tahu kan Mas. Iya, soalnya gitu. kadang wah pakai cara ini ngapusi dan lain-lain itu kan bahasanya sebenarnya tidak mungkin kurang sabarnya iya, aja betul. Ya. Sebetulnya kita ini nggak ada, karena kalau saya ngomong itu kan berdasarkan pengalaman ya. Istilah kata-kata bohong atau ngapusi itu ya insya Allah ya enggak. Karena kan saya bisa ngomong karena pengalaman nyeting. Gitu loh, nyeting sendiri. Kita nggak berani ngomong kalau kita nggak ada pengalaman. Ya, nah meskipun pengalamannya belum banyak, tapi setidaknya saya kan belajar terus gitu loh Mas. Masa belum banyak loh? Belum lah, masih belajar. Tapi kan maksudnya belajar terus, karena biar sama loh Mas. Saya sama teman-teman itu sama. Mumete di jantan ya mumet memang, pusing memang gitu. Tapi kan kita punya konsep. Konsep perawatan itu begini loh. Tinggal nanti waktu gacornya ini kapan. Kalau memang nggak gacor-gacor, pindah settingan. Nah, pindah settingannya ini kalau saya sabar Mas. Biasanya tak tunggu sampai sebulan. Sebulan nggak ada perubahan, tak pindah settingan. Dalam arti nggak ada perubahan ini nggak gacor. Tak pindah settingan. Yang tadinya itu cuma diembun atau dicantel, tak mandi pagi, tak semprot kayak gitu. Tapi lihat juga
mandi pagi itu bisa menyebabkan cabul kalau burungnya nggak suka kan. Nah, itu juga kita harus benar-benar hati-hati lah. Semprot dulu dari atas plangkring sangkarnya gini kan, muter kayak gini kan. Responnya seperti apa? Kalau memang dia mulainya putih bulu berarti dia nggak cocok. Berarti berhenti aja. Berhenti aja. Biar kalau mandi sendiri. Itu akan lebih aman.